Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers, dan kali ini kita bakal bahas performance review untuk sepatu Anta GH2. So without further ado, let's check it out and stay tuned. Sepatu ini udah gua pakai kurang lebih selama sebulan, dan thank you banget buat Indo Silk Road yang udah minjemin gua sepatu ini. By the way, kalau kalian tertarik sama sepatu-sepatu dari China brand seperti ini, kalian bisa cek langsung di Indo Silk Road. Basically mereka juga nyediain sepatu-sepatu basket in general, dan kali ini gue dipinjemin sepatu Anta GH2. Gak kebayang juga akhirnya gue bisa nge-review sepatu brand dari China, brand-brand Anta. Itu juga merupakan sepatu yang jadi wishlist gue untuk gue review, dan sekarang udah gue pakai kurang lebih selama sebulan guys. Jadi untuk performance review sendiri, gue itu bener-bener cobain sepatunya, dan gue bener-bener pakai main. Gue cobain sepatu ini di lapangan indoor, gue juga sempat main di lapangan outdoor juga meskipun nggak terlalu banyak. Dan juga kalau kalian penasaran sama berat dari video ini, entar bakal gue taruh di bagian paling akhir dari videonya. Jadi di setiap video performance review gue bakal taruh perbandingan berat antara sepatu ini sama sepatu lainnya juga. Jadi kalian bisa tahu lah kira-kira beratnya itu seberapa guys. Yang pertama kita bakal mulai dari segi tractionnya dulu. Traction yang ada di sepatu Anta GH2 menurut gue bukan yang terbaik, tapi tractionnya cukup oke. Selama gue pakai, kadang di beberapa hard cut rada slip sedikit dan kadang rada ada delay. Tapi secara overall sepatu ini tuh masih bisa ngasih gue traction yang reliable saat gue pakai di lapangan. Beberapa gerakan gue bisa tercover semua dengan pola traction yang ada di sepatu ini. Dan kalau kalian bisa lihat lebih dalam lagi, pola tractionnya yang digunakan itu juga tebal banget guys. Jadi ini menurut gue salah satu traction yang cocok kalau kalian mau pakai di lapangan outdoor. Dan sebenarnya brand-brand kayak yang dari China gitu, terutama Anta pada umumnya, mereka itu punya traction yang tebel banget guys. Jadi itu enak, dan menurut gue bakal jadi sepatu yang durable. Dan kalau kalian sering nanyain sepatu apa yang cocok buat digunakan di lapangan outdoor, ini guys, tractionnya ini menurut gue menunjang banget. Dan kalau kalian bisa lihat di bagian bawahnya, rubbernya itu juga full solid rubber outsole, dan menurut gue jadi bener-bener oke. Selain itu yang selalu jadi pertimbangan buat gua kalau kalian nyari sepatu yang buat dipakai di lapangan outdoor ada dari segi cushionnya sendiri, karena di lapangan outdoor itu biasanya jauh lebih keras dibandingkan dengan lapangan indoor. Kalau kalian main di kayu gitu biasanya enak banget, ada kayak sensasi peredamnya gitu guys. Tapi kalau di lapangan outdoor itu bener-bener flat banget, dan kadang buat kalian yang mungkin udah ada masalah di lutut kalian tuh bisa lebih banyak kena dampak gitu guys. Jadi cushion merupakan salah satu aspek penting, dan di sepatu ini cushionnya menurut gue enak banget. Yang ini full di expose, jadi beda sama kayak sepatu Anta KT6 yang di cage. Dan untuk overall feel-nya sendiri sih gue suka banget sama penggunaan Altiflash di sepatu ini. Berasa cushioningnya itu soft, terutama di bagian belakang, dan juga ada sensasi rebound juga yang dikasih di sepatu ini. Cuma di bagian depan kalian masih mendapatkan court feel dan juga kestabilan yang menurut gue juga super oke guys. Jadi secara overall sih menurut gue sepatu ini masih dapat memberikan kalian court feel juga di bagian depan. Dan terlebih lagi kalau kalian membutuhkan impact protection, menurut gue sepatu ini juga dapat memberikan kalian impact protection. Dari segi materialnya sendiri, ini juga menurut gue poin plus banget di sepatu ini, karena material yang dikasih di sepatu Anta GH2 merupakan salah satu material yang terbaik juga. Materialnya itu sejenis kayak knit atau textile, dan menurut gue ini salah satu material yang bener-bener nyaman di kaki gue waktu gue pakai sepatu ini. Minim break in time, berasa tebal juga, berasa suportif, dan bener-bener nyaman banget sih sebenarnya. Ini merupakan salah satu material yang gue prefer di sepatu basket gue, dan ini jujur aja lebih nyaman dibandingkan dengan material-material mesh, dan berasa lebih premium juga sih pada umumnya guys. Cuma dari segi material talinya jujur aja gue kurang begitu suka. Sebenarnya gue ngomong gini rada ngeselin juga sih, karena sebenarnya ini tuh kayak nggak terlalu penting-penting banget buat diomongin, tapi gue ngerasa talinya tuh kayak berat gitu guys. Jadi pas gue lari, kalian tahu nggak sih kalau talinya itu ada kayak flapping ke materialnya gitu, terus kayak kalian ngerasain sesuatu yang aneh sebenarnya. Jadi kayak ada distraction gitu saat pakai sepatu ini. Dan itu yang gue rasain sih sebenarnya, bukan yang major dan bukan yang penting-penting banget, tapi gue ngerasa gue itu pengen pakai sepatu yang kayak bener-bener nggak ada gangguan sama sekali gitu aja sih. Ini minim sih kalau kata gue. Masalah ini kalian bisa tinggal adjust talinya aja, dan di samping itu kalian perlu double lace talinya yang ada di sepatu ini, karena kalau enggak talinya itu gampang copot guys. Dari segi fitnya sendiri, ini merupakan part yang gue rada concern sedikit sebenarnya.
Gue jujur aja nggak begitu ngefans sama overall fit yang ada di sepatu ini, mainly karena gue ngerasa ini sebenarnya ada kebesaran di gue, jadi gue prefer untuk turun setengah size di sepatu ini. Meskipun materialnya menurut gue oke banget dan dari segi containment sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Dan gue pengen ngasih info juga kalau bagian yang di samping ini oke banget. Di sini berfungsi untuk memberikan kalian lockdown, terutama di bagian midfoot kaki kalian. Tapi secara overall fittingnya sendiri gue kurang begitu suka sama bagian belakang paddingnya yang gue rasa tuh tipis banget. Jadi karena itu gue ngerasa sepatu ini harusnya kalian bisa turun setengah size. Dan buat kalian para wide footers juga, gue ngerasa sepatu ini punya lebar yang bisa dibilang standar aja sih. Menurut gue mungkin buat wide footers juga bakal jadi sepatu yang cukup oke juga. Cuma ya itu guys, gue ngerasa kayak fitnya itu gue harusnya turun setengah size. Dan juga kalau kalian udah main pakai sepatu ini, kayak kalian keringetan, sepatunya itu memang berasa rada loose. Jadi kalian harus sering juga adjust dari segi talinya sendiri. Tapi yang terpenting di gue sebenarnya di bagian belakangnya sih, heel paddingnya itu harusnya lebih oke, gitu aja sih. Dan juga terlebih lagi sepatu ini tuh bener-bener kayak low cut banget, bagian ankle-nya kalian bisa lihat bener-bener pendek gitu. Dan ini sih sebenarnya di gua nggak ada masalah juga lah guys. Zaman sekarang sih sebenarnya yang menentukan kalian cedera ankle atau enggak itu bukan dari sepatunya pendek atau tinggi. Itu sebenarnya nggak masalah sama sekali, tapi yang menentukan adalah dari segi overall fitnya sendiri, terus dari kestabilan sepatunya, adanya heel counter atau enggak di sepatu ini. Dan secara overall sepatu ini tuh punya semua yang kalian butuhkan juga. Jadi tinggal masalah fitnya aja, kalau kalian bisa dapat fit yang tepat, nggak bakal ada masalah sama sekali menurut gue sih guys. Dan juga sebenarnya menurut gue ya, kalau kalian bakal cedera ankle atau kalian salah landing, atau kadang itu sering banget kalian nginjek kaki teman kalian gitu, terus kalian jatuh, itu sih bisa terjadi di sepatu apapun sih. Mau sepatunya tinggi, mau sepatunya pendek, kalau emang kejadian ya kejadian aja sih, kalau kata gue guys. Di NBA kadang juga kalian sering lihat pemain yang nggak punya footwork yang oke, kadang mungkin terlalu capek jadi kurang fokus, itu tuh bisa kejadian gitu. Jadi ankle injury menurut gua sepatu bisa ngebantu, tapi dari tinggi rendahnya sepatu itu bukan jadi faktor utama sekarang guys. Dan juga sekedar info buat kalian, kalau kalian pengen beli sepatu ini tapi bingung sama sizingnya, kalian bisa tanyain langsung ke Indo Silk Road karena mereka buka untuk konsultasi gitu. Jadi mereka open banget buat kalian tanya-tanya sizing ke mereka. Jadi jangan sampai kalian salah beli terus kalian nyesel gitu sama sizing yang kalian pilih guys. Dan juga secara overall yang gue bener-bener suka dari sepatu Anta GH itu adalah dari fitur stabilitas dan juga supportnya, karena seperti yang kalian udah lihat di sepatu Anta SDG4, yep, itu juga gue bilang brand-brand seperti ini dengan harga yang cukup terjangkau, mereka itu nggak compromise sama sekali dari segi fitur support dan juga dari segi material yang digunakan guys. Jadi itu gue suka banget. Yang pertama, gue bener-bener enjoy sama penggunaan ini di bagian samping. Di sini ada kayak tiger teeth-nya atau gigi-gigi harimau yang ada di samping. Ini tuh menurut gue penting banget dalam memberikan kita fitur support, karena ini membuat foam yang ada di sepatu ini nggak over compress. Kita mendapatkan base yang cukup lebar, terus ada outrigger juga. Jadi ini semua berfungsi dalam memberikan gua kestabilan yang benar-benar oke di sepatu ini guys. Di bagian bawah dari sepatunya kita akan mendapatkan arch support, dan juga di bagian heel di sini juga ada internal heel counternya juga di sepatu ini, yang ini berfungsi untuk memberikan kalian support sehingga kalian tidak cedera ankle guys. Jadi sebenarnya dari segi support semua tuh udah tercover dari sepatu ini. Dan selama gue pakai sepatu ini sebenarnya kestabilan juga merupakan fitur yang oke banget guys. Gue suka banget sama fitur kestabilan yang dikasih di sepatu ini, karena selain dari fitur-fitur support yang tadi gue udah sebutin, di bagian cushioning depannya itu dibikin sedikit low profile, dan juga ditambah lagi dari heel to toe transition yang dikasih dari sepatu ini juga bener-bener oke. Jadi menurut gue nggak ada masalah sama sekali. Dan dari segi lateral containment ini juga diperhatikan, karena sebenarnya ini di bagian samping foamnya dibikin rada naik sedikit. Jadi foam yang ada di samping ini juga berfungsi untuk memberikan kita support saat kita melakukan gerakan-gerakan lateral, sehingga kaki kita berada pada posisi yang seharusnya. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Anta GH2. Buat kalian yang penasaran sama skornya juga, gue udah masukin di Instagram. Jadi mulai dari sekarang gue coba untuk bikin skor, jadi itu berdasarkan bintang. Maksimum skor gue bakal kasih 5 bintang, dan paling jelek gue bakal kasih 1 bintang. Jadi kayak gitu, kalian bisa cek langsung di Instagram gue. Dan sekali lagi kalau kalian penasaran sama berat dari sepatunya, kalian bisa cek langsung di paling akhir video ini. And that's about it guys, thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Indo Silk Road. See you next video guys, peace.
Hey guys, ini ada sepatu GH2 sama kali ini gue bakal bandingin sama sepatu Kobe 6 Pro. Dan kita bakal lihat berapa perbandingan berat dari sepatunya. Di sini udah ada timbangan, oke, yang pertama Kobe dulu. Oke, 339. Terus ini GH2 411. Oke guys, jadi ini perbandingan beratnya. Peace.